Oke, halo teman-teman, di video ini aku akan coba share tentang alasan kenapa kita tidak bisa membayar pesanan atau belanjaan di Shopee dengan metode pembayaran COD. Jadi buat kalian yang belanja di Shopee kemudian waktu pilih metode pembayaran itu COD-nya nggak aktif atau nggak bisa atau nggak ada. Itu kenapa sih? Sebenarnya ada beberapa alasan. Nah, salah satunya kita bisa lihat di sini. Kalau misalnya COD-nya nggak aktif saat check out atau kamu nggak bisa pilih atau bahkan nggak ada COD-nya, itu kemungkinan karena penolakan paket COD yang dikirimkan kepada Anda sebanyak 2 kali atau lebih dalam 60 hari terakhir. Maka metode pembayaran COD atau bayar di tempat akan dipulihkan dan dapat digunakan kembali secara otomatis setelah 60 hari kalender terhitung mulai dari tanggal metode pembayaran COD dinonaktifkan. Jadi misalnya kalian sebelumnya dalam 60 hari terakhir ya, ini sekitar 2 bulanan gitu ya, sekitar 2 bulanan. Dalam 2 bulan terakhir ini kamu melakukan penolakan COD sebanyak 2 kali. Penolakan ini misalnya kita pesen COD, kemudian saat paket datang kita tolak. Nah, itu kalian melakukan sebanyak 2 kali. Itu alasan kenapa COD kalian nggak bisa diaktifkan atau nggak bisa dipilih. Jadi kalian udah nggak bisa menggunakan COD selama 60 hari kalender. Jadi selama 2 bulan ke depan kalian nggak bisa. Nanti setelah 2 bulan baru kalian bisa pakai COD lagi. Oke, itu alasan yang pertama. Atau pemesanan melebihi batas maksimal pembelian 5 juta untuk metode pembayaran COD. Jadi COD itu maksimal atau batas maksimalnya itu 5 juta transaksinya. Jadi misalnya kalian beli handphone katakanlah 6 juta, ya nggak bisa. Kalian beli laptop 6 juta atau laptop 8 juta, 10 juta, nggak bisa. Ya, maksimal 5 juta. Kalau handphone 2 juta masih bisa. Oke. Nah, itu kalian perlu perhatikan nominal yang kalian beli. Ini bukan per barang ya, tapi per transaksi ya. Dalam satu transaksi itu, misalnya kalian beli banyak nih, totalnya itu lebih dari 5 juta, itu nggak bisa. Oke, itu alasan yang kedua. Kemudian yang ketiga, alamat pengiriman tidak termasuk dalam area jangkauan. Nah, ini seringkali yang miss. Jadi, kalau misalnya alamat pengiriman kalian, alamat penerimanya itu tidak termasuk dalam jangkauan. Nah, untuk daerah jangkauannya itu kita bisa lihat di sini. Di sini ada jangkauan berdasarkan jasa kirim. Jadi COD itu kan ada jasa kirimnya banyak ya, ada Shopee Express standar, hemat, instan, reguler, antaraja reguler, antaraja ekonomi, ID Express, itu semua bisa COD. Nah, contohnya nih ya, contoh Shopee Express standar. Itu kita bisa lihat di sini. Nah, area jangkauan Shopee Express standar itu contohnya di Jakarta, Jakarta. Ini yang standar ya, bukan yang hemat ya. Nanti yang hemat instan beda lagi. Yang standar itu di DKI Jakarta itu cuman misalnya nih contohnya di Jakarta, Kota Jakarta Barat, Jakarta Pusat, Jakarta Selatan, Jakarta Timur, dan Jakarta Utara. Oke, yang nggak ada mana nih? Oh, ada semua ya. Barat, Selatan, Timur, Utara. Oh ya, ada semua ya. Selatan, Pusat, oke, ada semua. Nah, kalian lihat di sini provinsi kalian, di kota kalian itu masuk nggak? Oke, jadi di provinsi misalnya di Bali ini kabupaten ini, kabupaten ini, kabupaten ini, kabupaten ini. Nah, masuk nggak area kalian di sini? Kalau nggak ada di sini, ya berarti nggak bisa. COD-nya nggak bisa aktif gitu. Oke, untuk yang Shopee Express standar, oke, nggak bisa aktif. Nah, kalian bisa baca di sini. Nanti aku akan kasih link di description box di bawah ya. Nanti kalian klik linknya, nanti kalian lihat dulu daerah kalian masuk nggak gitu. Oke, lanjut. Selain alamat pengiriman tidak termasuk dalam area jangkauan, bisa jadi penjual tidak mengaktifkan metode pembayaran COD dan jasa pengiriman yang mendukung COD. Nah, ini seringkali yang tidak kita tahu. Sebagai pembeli kita nggak tahu nih, si penjual ini mengaktifkan COD atau enggak. Atau si penjual ini mengaktifkan jasa pengiriman yang mendukung COD atau enggak. Nah, jasa pengiriman yang mendukung COD atau enggak itu bisa kalian lihat di sini tadi ya. Nah, di sini tadi ini jasa pengiriman yang mendukung COD ada ini. Nah, mungkin si penjual ini atau si tokonya ini itu enggak mengaktifkan Shopee Express, Antaraja, ID Express, JNT dan sebagainya ini ya listnya. Mungkin enggak mengaktifkan metode jasa kirim ini. Atau metode COD-nya nggak diaktifkan. Nah, itu bisa jadi, makanya kita nggak bisa. Atau bisa juga yang terakhir melewati batas maksimal pesanan mingguan yang menggunakan metode pembayaran COD. Itu kalau nggak salah sekitar 5 pesanan per minggu
maksimal. COD ya beda ya. Kalau misalnya kalian pesanan cash, tunai atau transfer bank itu beda lagi di luar ini. Kalau ini itu khusus COD. Jadi misalnya dalam satu minggu kalian pesen COD sebanyak 5 kali atau sehari maksimal 2 kali kalau nggak salah ya. Sehari 2 kali atau sehari 3 kali gitu. Nah itu kalian nggak bisa pakai COD lagi. Kalau sudah dua kali dalam sehari nggak bisa, atau dalam seminggu 5 kali udah nggak bisa itu. Cuman untuk tepatnya gue kurang tahu berapa ya. Jadi itu adalah beberapa alasan yang membuat metode pembayaran COD kalian nggak bisa dipilih atau nggak bisa digunakan. Nah yang paling sering dari 5 ini sebenarnya adalah yang pertama, yaitu kita sering menolak COD ya 2 kali dalam 60 hari terakhir ya, 2 kali. Terus kemudian ya COD kita dinonaktifkan kan. Kemudian juga penjual tidak mengaktifkan COD. Ini sering banget penjual tidak mengaktifkan COD, jadi kita nggak bisa COD. Terus cara taunya penjual ngaktifin COD atau enggak gimana? Sebenarnya di dalam produk ada. Bisa COD atau enggak itu ada di dalam produknya. Biasanya di detail produknya atau di filter di search-nya Shopee ada biasanya. Jadi ini aku pakai web ya, tapi nanti kalau di aplikasi sama aja. Di dalam bagian filter ini ada COD. Ini kan. Nah, kalau ini kita klik, maka hasil pencariannya, misalnya aku nyari baju, akan difilter toko-toko yang bisa COD atau barang-barang yang bisa COD kayak gitu. Mungkin di aplikasi kayak gini ya. Terus kemudian kalian bisa klik filter. Nah di sini di filter itu ada metode pembayaran COD, ini diklik, dicentang gini, kemudian terapkan. Nah ini kan udah ada tulisannya COD ya kalau kalian bisa lihat. Nah berarti di sini sudah support, ini adalah barang-barang yang bisa COD gitu. Terkadang kita nggak ngefilter ini sehingga ya kita milih barangnya asal kan, terus kemudian ternyata itu nggak bisa COD. Nah itu yang sering dialami oleh teman-teman waktu booking barang ya, waktu pesan barang. Kalau COD cek dulu bisa dilihat di sini. Nah ini ada tulisannya bebas pengembalian, COD cek dulu dan proteksi kerusakan. Berarti ini sudah support juga COD cek dulu. Jadi perlu diingat 5 alasan ini yang kebanyakan dialami oleh orang-orang sehingga mereka nggak bisa memilih atau menggunakan metode pembayaran COD. Oke teman-teman, thank you buat yang udah nonton. Semoga informasi tadi bisa membantu. Jangan lupa untuk klik tombol like dan subscribe channel ini dan nyalakan notifikasinya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.